Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Apakah kalian sudah sarapan hari ini? Baik, kalau sudah sarapan tentunya kita selalu menjaga kesehatan, karena tanpa kesehatan kita tidak akan bisa melaksanakan atau belajar dengan semaksimal mungkin. Pada hari ini tentunya Bapak ingin menyampaikan materi Quran hadis. Kalian sudah belajar tentang Al-Quran hadis? Tentunya sudah. Dari kelas 1 sampai kelas 5 kalian sudah belajar tentang Quran hadis. Namun seringkali Bapak perhatikan di kelas 6 ini masih saja ada anak-anak yang tidak paham itu untuk apa sih belajar Quran hadis. Oleh karena itu di kelas 6 biasanya Bapak mengulas cukup dalam tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Namun sebelumnya Bapak akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran Quran hadis pada pertemuan pertama ini. Dalam kondisi tentunya kita sudah siap 100% untuk menerima pelajaran dari Bapak. Yang akan kita pelajari sebelum sampai kepada materi inti di paket Quran hadis ini, yaitu tentang Quran surah Ad-Duha dan isi kandungannya, Bapak akan mengulang ke belakang tentang Ummul Quran. Tujuannya adalah agar kalian setidaknya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Coba Khalid, kamu tahu apa itu Al-Quran? Siapa yang tahu pengertian Al-Quran menurut bahasa saja? Menurut bahasa apa Quran itu? Al-Quran itu menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a fi'il madhi yaqra'u Qur'anan masdar. Qur'anan. Inilah Al-Quran menurut bahasa. Menurut bahasa Al-Quran adalah bacaan atau yang dibaca. Artinya apa? Seorang muslim, umat Muhammad, bacaan sehari-harinya adalah Al-Quran, bukan yang lain. Jangan sebaliknya. Adapun menurut bahasa, menurut istilah, tadi menurut bahasa apa? Oh betul, menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadi mukjizat terbesar dan dinilai ibadah kalau kita membacanya. Beda dengan hadis. Hadis itu tidak ibadah membaca hadis, tetapi dapat ilmu pengetahuan. Quran juga demikian. Tapi Al-Quran jangankan dibaca, mendengar saja sudah mendapatkan rahmat Allah. Apalagi kita membaca Al-Quran. Berapa pahalanya membaca Al-Quran, anak-anak? Ada yang tahu? Al-Quran kalau dibaca itu 1 huruf 10 kebaikan. Alif, lam, mim. Berapa huruf? Berapa huruf? 3. Alif, lam, dan mim. Berarti kalau kali 10, 30 kebaikan. Oleh karenanya tujuan kita mendalami ilmu Al-Quran dan juga Al-Quran itu sendiri adalah agar kalian hobi
atau termotivasi untuk selalu membaca Al-Quran. Selanjutnya, pengertian Al-Quran sudah menurut bahasa dan menurut istilah. Tolong dicamkan, diulangi, nanti diulangi lagi, akan Bapak ulangi lagi. Kita lanjutkan saja ke materi berikutnya. Tadi ulumul Quran tujuannya dalam pembelajaran ini adalah agar kalian mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada unsur-unsur atau bagian-bagian di dalam Al-Quran. Apa itu? Ya betul, juz. Ada juz. Al-Quran terdiri dari berapa juz? Ada yang tahu? Oh ya, jelas tahu semua. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Kemudian selain juz apa lagi? Surah. Iya betul, surah. Surah di dalam Al-Quran itu anak-anak ada berapa? Betul, 114. Awas, nulisnya harus betul. 114 begini. Karena Bapak pernah menemukan soal atau jawaban dari kalian, dari alumni. Begitu Bapak tanya surah dalam Al-Quran ada berapa? 114. Tapi dia nulisnya begini. Ini berapa? 141. Itu salah. Tapi kalau ditanya secara lisan 114. Ini salah tulisannya. Kalau salah tulisannya tetap salah jawabannya. Oke, Al-Quran itu terdiri dari juz, surah, apalagi? Ayat, betul. Kalian sudah tahu ayat Al-Quran ada berapa? Dari dulu orang tua kita, ustadz-ustadz di kampung atau guru-guru mengatakan bahwa Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Kalian percaya? Kalau belum membuktikan, jangan dulu percaya. Karena ini adalah sebagian ulama mengatakan 6.666 ayat. Tujuannya agar mudah diingat. Kalau kita hitung secara manual, ternyata ada yang sudah hitung? Oh belum. Coba hitung. Jangan ngitung uang aja, uang jajan aja. Dihitung. Coba hitung jumlah ayat dalam Al-Quran. Kalau kita misalnya Al-Fatihah ada 7 anas terus sampai semuanya dijumlahkan ternyata tidak sampai 6.666. Berapa jadinya? 6.000. Nah, siapa yang mengisi angka 2 di sini? 6.000 6. Ada yang tahu? Tebak aja, tebak. Ya, yang mendekati itu, mendekati. Good. Yang betul adalah 6.236 ayat. Nah, sekarang ada Al-Quran yang terbaru, itu di sampulnya itu ada tuh jumlah juz, surat, sama ayat, bahkan huruf Al-Quran itu ada sekitar 1.007.000 huruf Al-Quran seluruhnya. Itu yang harus kalian ketahui dari yang namanya Al-Quran yang sering kalian baca. Jangan sampai ditanya oleh non-muslim tetangga kamu umat Islam, iya. Kitabnya apa? Al-Quran. Al-Quran berapa huruf? Nah, kamu harus bisa jawabnya. Jadi ingat, Bapak ulangi, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 1.007.000 ayat kurang lebih. Itu yang Bapak katakan bagian-bagian Al-Quran yang harus kalian ketahui dan menjadi pedoman. Baik, ada yang bertanya sampai di situ? Jangan malu-malu. Ada pertanyaan?
Oh, enggak ada. Mau ditanya? Kalau mau ditanya coba jawab kamu. Brian. Oh, ada Brian kan di sini nih, ya. Brian. Tadi Al-Qur'an berbahasa apa? Bagus. Bacaan atau yang dibaca. Good. Kemudian ada berapa jumlah surah dalam Al-Quran? Diva? Betul, ini masih ada sih tulisannya. Kelihatan ya? 114 surah. Baik, kita lanjutkan. Barangkali masih ada waktu untuk Bapak menyampaikan tentang nama lain dari Al-Quran. Kalian punya nama lain? Punya nama lengkap? Punya nama kesayangan? Nah, Al-Quran juga punya nama lain. Nama-nama lain Al-Quran itu mengandung fungsi dan tujuan. Nama kamu ada tujuannya. Mengapa kamu diberi nama Syifa? Mengapa? Oh, tujuannya salah. Syifa itu artinya obat. Tujuannya agar orang tua bilang bahwa kamu menjadi sehat dalam kehidupan. Karena kamu obat, bisa mengobati kamu sendiri, orang tua, dan tetangga. Siapa tahu kamu jadi dokter. Nah, tuh Al-Quran juga punya nama lain. Ya. Nama lain Al-Quran, ada yang tahu? Ya. Ada sekitar 7 bahkan sampai 8 bisa nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran yang pertama terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi nama lain Al-Quran. Pertama, Al-Kitab. Zalikal kitab. Al-Kitab. Dalam bahasa Arab dikatakan kataba yaktubu kitaban. Ya. Kataba itu artinya menulis, telah menulis, yaktubu sedang menulis. Alkitab yang ditulis. Karena Al-Quran yang ditulis. Kalau nggak ditulis kita nggak bisa mempelajari Al-Quran, kita nggak bisa baca Al-Quran. Oke? Tolong dicatat. Nomor 1 apa? Nama lain Al-Quran? Iya. Alkitab artinya yang ditulis. Jangan lupa. Nomor 2, masih di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Hudal lil muttaqin. Al-Huda. Apa itu Al-Huda? Bagus. Al-Huda itu artinya petunjuk. Iya. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan bagi siapa saja makhluk Allah yang bernama manusia. Banyak orang non-muslim masuk Islam cuma gara-gara apa? Mendengar bacaan Al-Quran. Kalian ingat sejarah Umar bin Khattab? Bagus, berarti kalian sudah belajar di kelas 5 kemarin tentang Umar bin Khattab. Bagaimana dia proses masuk Islam? Karena apa? Betul, karena dia mendengar adiknya Fatimah membaca surah Toha ayat 1-8. Dia masuk Islam. Betapa hebatnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang-orang yang jauh dari agama. Tuh, ya. Oke. Yang ketiga, nama lain Al-Quran itu As-Suhuf. As-Suhuf.
Tulisannya begini kalau bahasa Arab, as-suhuf. Ya. Ada di dalam surah Al-Bayyinah, fi suhufim mukarramah. Surah apa tuh? Surah apa? Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Bukan surah Al-Bayyinah itu mah. Ya, ayo surah Al-Bayyinah. Yang ada kata-kata suhufnya apa? Ya. Coba baca. Baca dari awal coba. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu. Nah, itu. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Itu suhufam mutahharah. Suhuf itu artinya lembaran suci. Al-Quran suci? Gak boleh kita baca Al-Quran posisi kita berdiri, Al-Quran di bawah. Gak bisa. Harus kita megangnya saja ditekep ya, ditekep gini nih ya. Nah, bawa Al-Quran begini, bawa Al-Quran itu. Tuh. Jangan begini, ditenteng begini. Ya, bukan tas Al-Quran. Al-Quran itu saking sucinya. Kalau habis baca Quran nih, kalian harus begini. Baca Quran, Al-Quran tutup, cium, suhun. Taruh di tempat yang agak tinggi. Jangan dilangkahin adekmu, dilangkahin bapakmu, dikencing kucing. Wah, itu nggak boleh, karena Al-Quran adalah kitab yang suci, lembaran-lembaran yang suci. Gitu kan? Sampai berapa? Nah, satu lagi ya, yang keempat. Yang keempat adalah Al-Furqan. Al-Furqan, nah, ada Masjid Al-Furqan di sana tuh, di Sarua. Ya, di Kedaung ada tuh namanya Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dan batil. Yang hak itu yang benar, batil itu artinya salah. Jadi Al-Quran bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil, mana yang salah. Mana orang kafir, mana orang muslim. Mana surga, mana neraka. Mana akhlak terpuji, mana akhlak tercela. Kalian tinggal pilih. Ya, itu Al-Quran dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Untuk pertemuan hari ini anak-anak, Bapak cukupkan sekian. Pertama yang Bapak sampaikan tentang pengertian Al-Quran baik menurut bahasa maupun istilah. Ya kan? Yang kedua tentang apa? Tentang nama-nama lain Al-Quran. Masih ada 4 lagi. Pertemuan yang akan datang kita bahas lagi. Oke? Kemudian ada lagi nanti tentang tujuan Al-Quran dipelajari. Tentang ilmu-ilmu yang menempel yang ada dalam Al-Quran. Tentang isi kandungan Al-Quran. Tuh. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi supaya kalian tahu, jangan cuma sekedar tahu tapi bisa memahami. Oh, Al-Quran begitu hebat, mukjizat terbesar bagi umat Muhammad. Ya, oke. Demikian anak-anakku, mari kita tutup dengan tentunya selalu berdoa pada Allah. Semoga belajar kita pada hari ini sedikit besarnya dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian, khususnya di bidang ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Nanti ada tajwid dan lain sebagainya. Oke, demikian kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.